Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya dara bala wa ikhtibarin wa ja'ala al-akhirata daral qarar wal istiqrar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa masih memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu besar kepada kita. Nikmat kebahagiaan, nikmat ketenangan, nikmat keamanan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Nikmat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ilmu syar'i. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau SAW sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan mempelajari tentang al-hadzaru anil hayatid dunya, an fitnatid hayatid dunya, yaitu waspada dari fitnah kehidupan dunia. Waspada dari fitnah kehidupan dunia. Fitnatud dunya, pengertian dari fitnah dunia adalah setiap apa-apa yang menjauhkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikannya condong kepada kehidupan dunia serta melalaikannya dari kehidupan akhirat. Fitnah dunia. Sering kita dengar tentang fitnah dunia yang tidak lepas dari 3T, ya, 3T, yaitu tahta, harta, wanita, dan tahta. Harta, wanita, dan tahta. Ini adalah contoh dari fitnah dunia. Apapun yang menjadikan kita lalai dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah fitnah dunia. Bisa juga HP, televisi, mobil, pekerjaan, semua yang menjadikan kita lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dinamakan fitnatud dunya, yaitu fitnah dunia. Kita perlu waspada dari fitnah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibu, permainan, wa lahwu, senda gurau, wa zinah, dan perhiasan, wa tafakhurum bainakum, dan saling tafakhur, saling berbangga diri di antara kalian, dan saling memperbanyak harta dan anak. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Kehidupan dunia itu kamathali ghaithin, dia seperti hujan yang membuat takjub orang-orang kafir, Kemudian
tanamannya orang-orang kafir tersebut mengering. Fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Dan kamu melihat tanaman tersebut menguning dan hilang. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah gambaran kehidupan dunia, kehidupan yang tidak kekal abadi. Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang faniyah, kehidupan yang tidak kekal, kehidupan zailah, kehidupan yang akan hilang, kehidupan yang akan hancur. Berbeda dengan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan di dalam akhirat terdapat azab Allah yang sangat keras dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala beserta keridhoannya. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, hanyalah kesenangan palsu. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita nyaman dengan kehidupan di dunia ini? Kehidupan yang penuh dengan kesenangan palsu, uang yang kita kumpulkan, harta yang kita miliki, bangunan-bangunan megah yang ada di rumah kita, kendaraan, alat transportasi maupun alat telekomunikasi, itu semua menjadi fitnah untuk diri kita tatkala kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita ingat salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan dia adalah surga bagi orang-orang kafir. Perlu kita garis bawahi, dunia ini, dunia yang kita tempati sekarang ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman, dan ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Untuk itulah orang yang merasa puas dengan kehidupan dunia, orang yang bersenang-senang dengan kehidupan dunia, kita khawatirkan kelak di akhirat mereka akan menderita. Karena dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman, mereka tidak bisa melampiaskan nafsunya semau dia. Ya, ketika dia ingin minum khamr, mereka nggak bisa. Ketika mereka ingin berzina, mereka nggak bisa. Mereka tidak bisa melampiaskan hawa nafsu mereka. Ketika mereka ingin mendapatkan kekayaan yang melimpah di dunia, mereka tidak bisa. Karena mereka ingat dunia ini hanyalah kesenangan yang semu. Dunia ini hanyalah kesenangan yang semu, kesenangan yang palsu. Orang-orang beriman ingin mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi, kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang ada di akhirat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 golongan. Ada 4 golongan orang dalam menyikapi kehidupan dunia. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Mereka menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia, sehingga mereka lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan sholat, mereka meninggalkan puasa, mereka meninggalkan zakat. Hari-hari mereka hanya mereka isi dengan bekerja, bekerja, dan bekerja. Tujuannya hanya uang, uang, dan uang. Sehingga mereka tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Mereka terjang semuanya. Maka hati-hatilah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang seperti ini.
ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, hamba uang dinar, hamba dirham, hamba khamisah, pakaian-pakaian, in u'tiya radiya, ketika mereka diberi, ketika mereka dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, radiya, mereka ridho. Wa in lam yu'ta sakhita, dan ketika mereka tidak diberi, ketika mereka disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka marah, mereka benci dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh, barang siapa yang menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia, tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Jadi orang ini akan selalu butuh dan butuh, padahal kekayaannya sudah melimpah. Akan tetapi gara-gara niat hidupnya adalah untuk dunia, dia merasa kurang. Mari kita perhatikan orang-orang kaya yang mereka miliki jabatan tinggi di negara. Kenapa mereka korupsi? Padahal mereka sudah kaya raya, mereka memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi karena hati mereka sakit, tujuan hidup mereka bukan karena akhirat, mereka tidak puas dengan harta yang mereka miliki, sehingga mereka korupsi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang berusaha menjemput rizkinya, yang menjadikan dunia di tangan bukan di hati. Mereka tetap memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tetap menjalankan hak-hak Allah dan menjalankan hak-hak manusia. Mereka menjemput rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan usaha yang sewajarnya. Bangun pagi pulang sore, atau bangun pagi keluar kerja pulang siang. Waktu malamnya mereka jadikan untuk keluarga dan untuk istirahat. Mereka tidak terlalu berantusias untuk mencari kekayaan dunia, karena mereka sadar kekayaan dunia hanyalah kekayaan yang sementara. Mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala kehidupan akhirat dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada engkau. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Gambarannya, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bekerja, kemudian kita mendapatkan upah, kita mendapatkan gaji, sebagian gaji kita gunakan untuk akhirat kita. Kita infakkan, kita berikan kepada sanak kerabat kita yang kurang mampu, kita hidupi keluarga kita. Tetapi jangan lupa untuk mengambil bagian antum di kehidupan akhirat, yaitu kita mungkin butuh pakaian, kita belikan uang tersebut sebagiannya untuk membeli pakaian kita, ya. Jadi jangan sampai pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang sangat usang, pakaian sudah bolong-bolong, gara-gara dia itu apa? Dia anggapannya niat saya hidup untuk akhirat. Semua harta yang dia miliki dia sumbangkan, dia infakkan, sehingga dia lupa memperhatikan kondisi dirinya. Dia sakit, dia nggak mau berobat, ya. Kenapa? Karena hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, ini salah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian antum dari kehidupan dunia ini. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
golongan yang ketiga, orang-orang yang menjauhi kehidupan dunia dan mereka mencukupkan dirinya dengan pemberian manusia, dengan bantuan manusia. Jadi gambaran orang ini adalah orang yang ahli ibadah, orangnya rajin ibadah, bahkan sehari-harinya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir, ya. 24 jam harinya dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari kerjaan, ya. Tidak memberi nafkah. Dia mencukupkan kehidupannya dari pemberian orang lain, dari dari bantuan orang lain. Tentu orang seperti ini menunjukkan kehinaan agama Islam. Agama Islam bukanlah agama yang kolot, agama yang hanya memfokuskan untuk kehidupan akhirat saja. Akan tetapi ada sebagian waktu kita luangkan untuk kehidupan dunia kita. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis shalah, apabila telah selesai mengerjakan sholat Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka bersebarlah kalian, menyebarlah kalian di muka bumi ini untuk mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Bekerjalah, ya. Kerjalah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berpangku tangan, tapi kita harus bekerja. Kita ikhtiar untuk menjemput rezeki kita. Kemudian keadaan yang keempat, ini keadaan yang sering terjadi. Orang-orang yang berantusias dalam mengumpulkan kehidupan dunia tanpa meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini memang telah mengerjakan kebaikan, telah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah tatkala dia sangat berantusias untuk mendapatkan kekayaan dunia, adapun untuk kehidupan akhirat dia biasa-biasa saja. Dia mengerjakan yang wajib, dia mengerjakan ketaatan, sudah beres. Tetapi tatkala dihadapkan dengan urusan dunia, dia sangat berantusias. Orang seperti ini yang sangat dikhawatirkan adalah muncul penyakit di dalam hatinya, sehingga dia lalai dalam mengerjakan ketaatan. Dia malas untuk mengerjakan ibadah, dia malas untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Memang benar dia telah mengerjakan ketaatan, dia tidak melakukan kemaksiatan, tidak. Dia tidak meninggalkan kewajiban, tidak. Dia adalah orang yang rajin mengerjakan ibadah. Akan tetapi gara-gara antusias dia, keinginan dia untuk mendapatkan dunia yang lebih, akan muncul dalam dirinya penyakit yang menjadikan dia malas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin." Kalau saja seorang anak Adam memiliki 2 gunung harta, la batagha wadiyan thalisan, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Ini adalah tabiat manusia. Kalau kita sudah memiliki 2 rumah yang besar, yang megah, pasti kita ingin mencari rumah yang ketiga. Kalau kita sudah memiliki 1 mobil yang mewah atau 2 mobil yang mewah, niscaya pasti kita ingin mendapatkan yang ketiga. Ini adalah tabiat manusia. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, dan tidaklah memenuhi rongga anak Adam kecuali turab, kecuali tanah. Bener nggih? Jadi mulut kita ini nggak akan pernah penuh
Kalau kita makan hari ini makan enak, pasti kita ingin makan makanan yang lebih enak lagi. Kita sudah makan makanan yang lebih enak, besoknya pasti kita ingin memilih makanan yang paling enak lagi. Ya, kita tidak akan puas. Dan yang perlu kita ketahui bahwasannya rongga di tubuh kita tidak akan pernah penuh kecuali dengan tanah, yaitu dengan kematian. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala mengatakan, man ahabba dunya wa sarrathu, barang siapa yang cinta dunia dan menjadikan dia senang, dhahaba khauful akhirati min qalbi, akan hilang rasa takutnya terhadap akhirat dari dalam hatinya. Wa ma min abdin yazdadu ilman, tidaklah seorang hamba ditambah ilmunya, wa yazdadu ala dunya hirsan, dan ditambah antusiasnya terhadap dunia. Apa yang terjadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Ketika seorang berilmu, dia memiliki ilmu yang banyak, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menambah antusias dia dalam mendapatkan kekayaan dunia. Yang terjadi adalah illa isdada ilallahi azza wa jalla bughdan wa zdada minallahi bu'dan. Tidak lain akan bertambah kebenciannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala seseorang bertambah keilmuannya, ternyata dibarengi dengan bertambahnya antusias dia terhadap kekayaan dunia, ini menjadi bencana besar untuk orang tersebut. Bukannya ketawaduan yang dia miliki, bukannya ketenangan yang dia miliki, akan tetapi dia akan memiliki rasa benci dalam hatinya. Dia akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang yang lebih alim darinya, tatkala ada ustadz yang lebih kaya darinya, dia akan benci dengan ustadz tersebut. Dia akan benci dengan ustadz tersebut karena dia memiliki antusias yang tinggi dalam kehidupan dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tanda, termasuk tanda golongan yang keempat ini, yaitu orang-orang yang berantusias dalam mendapatkan kehidupan dunia tanpa meninggalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, yang pertama adalah dia memiliki antusias kepada dunia yang tinggi. Yang kedua adalah dia berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan. Dia berlomba-lomba untuk mendapatkan kekayaan. Dia sudah kaya. Dia orang yang alim, tetapi dia ingin memiliki kekayaan yang lebih. Kemudian dia tidak ridho, dia tidak qanaah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terima dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan dia akan mendapatkan perasaan kegalauan, perasaan sedih ya selama hidupnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 4 golongan orang-orang dalam menyikapi kehidupan dunia. Kemudian fitnah dunia sangatlah banyak. Akan tetapi ada 3 fitnah dunia yang sering kita jumpai, dan termasuk fitnah dunia yang paling membahayakan akibatnya, yang kita kenal dengan 3T. Pertama adalah harta, wanita, dan tahta. Fitnatul mal, fitnah harta. Banyak orang
yang terjerumus dalam kemaksiatan, terjatuh dalam dosa gara-gara fitnah ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, adalah cobaan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, memiliki ujian, dan fitnah umatku adalah harta. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita usahakan niat kita berada di pondok yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Barang siapa yang menjadikan hidupnya adalah untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya. Allah akan mempermudah urusannya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dunia kepadanya kecuali dia akan melihat dunia ini dalam keadaan hina. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita menjadikan tujuan kita berada di tempat ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan ketenangan kehidupan. Adapun untuk masalah harta ini bisa kita jadikan tujuan selanjutnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, fitnah dunia di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah cara mendapatkan fitnah harta. Ada dua macam. Yang pertama adalah cara mendapatkan harta tersebut, dan yang kedua adalah cara mengeluarkannya. Kalau seseorang selamat dari cara yang pertama, dari jenis yang pertama, mungkin dia tidak selamat dari jenis yang kedua. Jenis yang pertama adalah mendapatkan harta. Mendapatkan harta harus dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Kita tahu bersama bahwasanya rizki seseorang dan kematian seseorang ini adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda hidup, rizki Anda telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja di sini, misalnya sehari rizkinya adalah 100.000, 200.000, kemudian kita keluar dari sini, niscaya rizki kita akan sama. Ketika kita bekerja di luar, rizki kita tidak jauh berbeda dengan apa yang kita dapatkan di sini. Yang membuat berbeda adalah cara membuatnya, cara mengambil rizki tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai manusia, makanlah kalian apa-apa yang halal dan baik dari muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita mencari makanan yang halal, kita mencari pekerjaan yang halal. Jangan sampai kita memberi makan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita
dari harta yang haram. Karena sesungguhnya tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Yang tidak akan masuk surga adalah daging yang tumbuh dari harta yang haram. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Berhati-hatilah dalam mencari nafkah. Lebih baik kita mendapatkan harta yang sedikit tetapi berkah daripada harta yang banyak tetapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Harta yang berkah itulah yang kita cari. Kalau bisa harta yang berkah dan banyak, ya. Kalau bisa harta yang berkah dan banyak. Selain berkah ternyata banyak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ni'mal malus soleh indam ri'il soleh." Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki orang yang baik. Jadi kaum muslimin, harta yang berkah adalah harta yang dimiliki orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Orang-orang yang memiliki kekayaan, kemudian mereka ringan dalam menginfakkan harta mereka. Apakah mereka semakin miskin? Tidak. Akan tetapi harta mereka semakin berkah tatkala mereka mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fitnah dunia yang kedua adalah berbentuk mengeluarkan harta. Bagaimana cara kita mengeluarkan harta tersebut? Kalau kita sudah bersusah payah mencari harta yang halal dengan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik, sekarang bagaimana cara kita menggunakan harta tersebut? Apakah untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala atau di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang perlu kita ingat, sesungguhnya harta yang kita miliki kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Kaki anak Adam tidak akan bergeser hatta yus'ala an umrihi fima afna, sampai dia ditanya tentang umurnya untuk apa dia gunakan, wa an ilmihi fima fa'ala bi, dan tentang ilmunya di mana dia amalkan, wa an malihi min aina iktasabah, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqah, dan di mana dia infakkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Inilah fitnah harta. Kemudian yang kedua adalah fitnah wanita. Fitnah wanita. Terfitnah apa mboten, Pak? Kalau ada wanita lewat, kita lihat, mata kita menunduk atau melihat ke wanita tersebut. Apalagi wanitanya cantik. Kalau kita tetap melihat wanita tersebut lebih dari satu kali pandangan, berarti kita sudah terfitnah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada sahabat Ali radhiyallahu an, "Lakal ula wa laisa salaka syaniyah," atau kama qala fil makna. Bagimu adalah pandangan pertama, bukan pandangan kedua. Jadi tatkala kita melihat perempuan tanpa disengaja, maka kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Akan tetapi tatkala kita melihat kedua kalinya, maka kita berdosa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya telah mengatakan, pandangan yang kedua kita nggak berhak mendapatkannya, karena pandangan yang kedua datangnya dari syaitan, laknatullah alaih. Pandangan kedua datangnya dari syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Manusia itu
diciptakan dalam keadaan yang lemah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, beliau berkata, la yasbiru 'alan nisa. Manusia itu tidak bisa sabar karena wanita. Manusia laki-laki mereka tidak sabar di hadapan perempuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar setelah kematianku bagi laki-laki adalah perempuan. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar untuk laki-laki setelah kematianku, an-nisa, dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwasanya perempuan adalah fitnah yang terbesar bagi seorang laki-laki. Untuk itu, kaum muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenengan bisa menjadi fitnah buat kita kaum rijal, kaum laki-laki. Untuk itu, berusahalah untuk menutup aurat jenengan. Berusahalah untuk menjaga adab dan tingkah laku jenengan. Bisa jadi banyak perempuan mereka memang menutup aurat mereka, tetapi kita dapatkan di sosial media mereka bergaya sebagaimana gayanya orang-orang yang tidak beradab, sebagaimana gayanya orang-orang yang tidak beriman. Mungkin mereka berhijab, akan tetapi mereka mengumbar diri mereka. Untuk itulah, wahai perempuan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatannya, mari kita menjaga kehormatan. Mari kita menutup aurat kita. Jangan kita menampakkan foto-foto kita meskipun itu dalam keadaan berhijab di sosial media, karena kelak bisa jadi foto-foto yang Anda tempelkan, Anda taruh di media sosial akan menjadi dosa yang mengalir. Setiap orang yang melihat foto tersebut akan mendatangkan dosa buat jenengan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fitnah yang ketiga adalah fitnah harta wanita tahta, ya. Fitnah tahta, yaitu kekuasaan, jabatan atau popularitas. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madkhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami percepat, kami segerakan untuknya di kehidupan dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahanam yang dia dilempar ke dalamnya dalam keadaan tercela dan terusir. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tahta atau jabatan ini adalah termasuk ujian yang terbesar yang dimiliki orang-orang yang beriman. Tatkala mereka tidak memiliki jabatan, mereka hidupnya tenang, mereka hidupnya nyaman. Akan tetapi tatkala mereka mendapatkan jabatan, ternyata mereka manfaatkan jabatan tersebut untuk menzalimi bawahannya, untuk menyombongkan dirinya, untuk menjadi kebanggaan. Hati-hatilah, sesungguhnya ini termasuk fitnah yang bisa mengantarkan ke diri Anda ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sebutkan di dalam hadis tadi, bahwasanya ketika seseorang memiliki 2 gunung harta,
dia akan menginginkan gunung yang ketiga. Begitu pula kekuasaan. Tatkala seseorang memiliki kekuasaan, kemudian dia tidak bisa menjaga keistiqomahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menginginkan kekuasaan yang lebih, dan itu tidak akan ada akhirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala mengatakan, ma min ahadin ahabba riyasah illa hasada wa baghiya wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an yudhkara ahadun bi khair. Tidaklah seseorang yang mencintai riyasah, jabatan, kepemimpinan atau tahta, kecuali dia akan memiliki hasad, rasa hasad, wa baghiya, dan kezaliman, tatabba'a uyuban nas, dan dia akan mengikuti aib-aib manusia. Dia akan berusaha untuk mencari aib orang lain. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang memiliki kebahagiaan, memiliki kebaikan, memiliki kekuasaan, dan dia benci tatkala orang lain memiliki kebaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 fitnah dunia yang paling membahayakan, yang banyak orang terjerumus di dalam fitnah-fitnah tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang cara bagaimana kita terhindar dari fitnah dunia. Cara terhindar dari fitnah dunia. Yang pertama adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kita jadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai pedoman hidup kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini, telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan 2 perkara tersebut, kitabullah wa sunnatuh, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi SAW. Kalau kita berusaha menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita, niscaya kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terkena fitnah dunia. Kita akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang bisa menghindarkan diri kita dari fitnah dunia adalah menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Tatkala seseorang mempelajari ilmu syar'i, ketika dia semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya dari hamba Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Bagaimana mereka tidak takut? Mereka telah mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan yang mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu kebahagiaan di surga, dan kesengsaraan yang kekal abadi, yaitu kesengsaraan di akhirat kelak. Mereka tahu mana yang halal dan mana yang haram. Yang mereka cari bukanlah harta yang banyak, bukan. Karena mereka tahu yang menjadikan seseorang berkah hidupnya, yang menjadikan seseorang tenang hidupnya, bukan harta yang banyak, akan tetapi harta yang berkah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang menjadikan seseorang terhindar dari fitnah dunia adalah bersabar dan salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah
innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan cara bersabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, maka segera ambil air wudu, segera salat dan bersabarlah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan suatu permasalahan, beliau berkata kepada sahabatnya, arihna bis shalah, jadikan aku tenang dengan salat. Jadikan aku tenang dengan salat. Dalam salat terdapat ketenangan jiwa. Dalam salat terdapat kedekatan hati seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membiarkan hamba tersebut terjerumus dalam permasalahan, terjerumus dalam kemaksiatan, terjatuh dalam dosa besar. Dia akan diselamatkan, dia akan ditenangkan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cara yang keempat agar kita terhindar dari fitnah dunia adalah dengan memperbanyak doa. Doa bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman adalah senjata. Sesuatu yang mustahil terjadi menurut pendapat kita, sesuatu yang mungkin mustahil terjadi menurut pendapat kita, ya, akan tetapi dengan doa, dengan izin Allah, sesuatu itu tidak mustahil terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang miskin, tidak punya harta, makanan setiap harinya kurang, dia ingin pergi haji. Bagaimana caranya? Apakah mungkin? Mungkin. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sesuatu tidak ada yang mustahil terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah mari kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apapun, secara umum maupun secara terperinci, karena kita tidak akan pernah menyesal dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian agar kita terhindar dari fitnah dunia adalah dengan bermuhasabah, dengan banyak bermuhasabah, yaitu introspeksi diri. Kita mengoreksi diri kita. Amalan apa saja yang telah kita kerjakan, perbuatan apa saja yang kita lakukan, apakah perbuatan tersebut menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang suka bermuhasabah, setiap kali dia terjatuh dalam kemaksiatan, terjerumus dalam dosa, dia akan segera bangkit dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa dia melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, yaitu untuk kehidupan akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah adalah zat yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah cara-cara agar kita terhindar dari fitnah dunia. Dan tentunya kalau kita mencari di kitab-kitab para ulama, sangat banyak cara-cara
agar kita terhindar dari fitnah dunia. Akan tetapi dalam kesempatan ini kita sampaikan 5 cara, dan semoga kelima cara ini bisa kita amalkan, bisa kita pelajari kemudian kita amalkan, sehingga kita termasuk orang-orang yang terjauh dari fitnah dunia. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, sebenarnya dunia ini adalah ladang akhirat. Dunia ini hanyalah sementara. Adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Mari kita berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin kehidupan kita di dunia ini. Setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, atau bahkan tidur kita jadikan itu adalah ladang kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ladang kita untuk mengumpulkan pahala, mengumpulkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja di pondok ini, di tempat yang penuh keberkahan ini. Mari kita manfaatkan, kita gunakan pekerjaan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan bukan hanya gaji, bukan. Yang paling penting adalah yang kita dapatkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini akan kita tinggalkan. Untuk itulah marilah kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya kehidupan atau kampung orang-orang yang beriman, kampungnya adalah di surga. Tempat kembali mereka adalah di surga. Kebahagiaan yang kekal abadi, tidak ada kesengsaraan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beristiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri kita dari fitnah dunia yang menghancurkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.